Bubaran kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat oleh sejumlah warga viral di media sosial. Terlihat massa merusak fasilitas di dalam ruangan hingga memecahkan kaca jendela. Kasih Humas Polres Sukabumi, Ibtu A.A. Saiful Rahman, membenarkan adanya insiden perusakan yang terjadi pada Jumat 27 Juni lalu. Namun, ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Pasca insiden itu, situasi sudah kondusif setelah dilakukan musyawarah antara Forkopimda tingkat Kecamatan Cidahu dengan warga dan tokoh agama. Senin siang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi lokasi dan memberikan sumbangan perbaikan. Deddy mengecam tindakan tersebut dan menyerahkan penanganan kasus pengerusakan tersebut kepada pihak kepolisian. Halo teman-teman, udah lihat cuplikan video barusan kan? Nah, lagi-lagi kita digemparkan oleh sebuah berita. Yap, sekelompok warga membubarkan retreat pelajar Kristen di Sukabumi. Mereka sedang beribadah dalam ruangan tertutup tapi dipaksa berhenti. Bahkan sampai ada kerusakan dan ancaman. Pertanyaannya, kenapa hal seperti ini masih terjadi di negeri kita? Yang katanya sih Bhinneka Tunggal Ika. Kejadian ini berlangsung di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi pada 27 Juni 2025. Sekelompok pelajar Kristen sedang melakukan retreat, bukan kebaktian terbuka, tapi kegiatan internal. Namun warga memaksa masuk dan membubarkan mereka secara paksa. Kursi-kursi dilempar, properti dirusak, dan yang paling miris nih ya, bahkan simbol salib itu yang sakral digunakan untuk menghancurkan benda lain. Alasannya katanya sih diduga tidak ada izin. Setelah video ini viral, polisi bergerak cepat. Hingga kini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Komnas HAM menyebut kejadian ini sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama yang dijamin dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Bukan hanya itu, tindakan pembubaran paksa juga melanggar pasal 175 KUHP tentang menghalang-halangi ibadah secara sah. Bahkan merusak properti bisa masuk ke ranah pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Ini bukan soal agama, ini soal supremasi hukum. Tidak ada yang boleh main hakim sendiri ya. Ingat ya, yang mereka langgar itu bukan cuma etika sosial tahu, tapi juga konstitusi dan hukum pidana. Kita nggak bisa ngebiarin intoleransi jadi kebiasaan tanpa sanksi. Coba aja bayangin, kita semua pernah ikut retreat LDKS atau pembinaan karakter. Bayangin aja pas kejadian itu tiba-tiba kita dibubarin dengan kekerasan. Gimana nggak rusak coba mental-mental pelajar ini? Mereka datang buat mendekatkan diri kepada Tuhan, malah pulang dengan trauma. Dan ini bukan kejadian pertama. Kalau dibiarkan bisa jadi bibit perpecahan ya. Negara ini berdiri di atas perbedaan, tapi bukan untuk dibenturkan. Kita butuh lebih banyak edukasi tentang keberagaman, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Kalau ada hal yang dianggap melarang, maka ada prosedur hukumnya ya, bukan sweeping, bukan merusak, ataupun intimidasi. Kita semua punya tanggung jawab menjaga Indonesia tetap waras. Saya percaya kita semua bisa jadi lebih baik. Mulai aja dari diri sendiri, tunjukin bahwa kamu peduli. Kalau kamu percaya Indonesia bisa lebih damai, coba tulis di komentar, saya pilih toleransi dan share video ini. Karena diam bisa berarti setuju. Terima kasih.